Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saat ini di Amerika jam 4.46 pagi tanggal 14 hari Rabu ya saudara. Saya belum tidur nih, lembur ini saudara. Sudah 3 hari lembur kurang tidur karena lemburnya kerja, lembur di hadiratnya Tuhan untuk mengawal pemilu dan melepaskan nubuatan-nubuatan yang harus saya sampaikan sebelum pemilu selesai, dan juga berdoa saudara-saudara. Di mata saya juga bengkak-bengkak nih ya karena memang kurang tidur. Nah saudara, saya sudah melihat hasil quick account yang terbesar ya, untuk live, untuk penonton yang terbesar nih, untuk live view itu dari Naswa Shihab itu sekitar 400 ribuan views ya, 400 ribu penonton langsung gitu loh saudara. Dan yang tertinggi dari antara media-media TV atau media sosial lainnya. Jadi boleh dikatakan hasil dari quick account-nya boleh dikatakan dari Naswa Shihab itu, dari YouTube-nya dia itu sudah masuk sekitar 70% gitu loh saudara. 70% tadi saya lebih, 70% lebih, ada sekitar 76. Dan hasilnya adalah bahwa Bapak Prabowo sudah mencapai 57%. Jadi sudah 50% ke atas gitu ya saudara-saudara. Walaupun ini belum selesai, tapi biasanya kalau dilihat dari persentase untuk semuanya, tetap Bapak Prabowo pasti mengungguli gitu loh saudara ya. Ini untuk perhitungan pembagian begitu. Oleh karena itu saya merasa digerakkan Tuhan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan setia. Sudah waktunya Tuhan menjawab Indonesia, sudah waktunya Tuhan menjawab doa-doa Indonesia, sudah waktunya Tuhan menjawab doa-doa anak-anak Tuhan, tangisan anak-anak Tuhan saudara, untuk Indonesia. Karena Indonesia membutuhkan seorang deliverer. Indonesia memasuki suatu babak yang baru di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Saudara, bangsa kita sangat menentukan ya keadaan dunia saat ini saudara-saudara. Karena negara kita itu adalah negara non-blok. Jadi negara peace gitu loh saudara. Sebagai peacemaker adalah sangat penting buat kita. Betul-betul untuk kita bisa kuat menghadapi goncangan yang akan ada di bangsa-bangsa ini saudara. Dan aku percaya bahwa Tuhan bisa mengandalkan Indonesia untuk bisa berdoa bagi bangsa-bangsa. Ya saudara-saudara, yuk kita satukan hati anak-anak Tuhan, bahwa kita ini anak-anak Tuhan tuh penjaga saudara. Tuhan bilang di 2 Tawarik 7 ayat 14, jika umatku yang namaku disebut berdoa dan mencari wajahku dan merendahkan diri dan mengakui segala dosa-dosanya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, Bapak Prabowo ini adalah satu fenomena buat Indonesia. Karena ini adalah boleh dikatakan presiden di luar dari Jawa gitu loh saudara ya, di luar daripada Pulau Jawa. Jadi kita melihat ada shifting ya, ada shifting di Indonesia,
tapi ada shifting juga ya buat dunia. Jadi ini adalah merupakan suatu gambaran buat kita bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dan sedang melakukan suatu shifting di tengah bangsa-bangsa. Ya, saudara-saudara, yuk saya sekarang mau mengucap syukur, kita bersama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan tiup shofar sebagai suatu sorak-sorai kemenangan seperti Yosafat ya di medan perang. Peperangan adalah milik Tuhan, tapi mari saudara kita memiutangi Tuhan dengan cara ucapan syukur, dan kita tiup shofar sebagai sorak-sorai kemenangan, suara kemenangan seperti Yosafat, seperti di Yeriko ketika bangsa Israel saudara mengelilingi kota Yeriko sambil tiup shofar 7 kali saudara. Dan Tuhan saudara yang turun tangan sendiri berperang bagi bangsa Israel. Dan mari kita tiupkan shofar. Saya akan tiup shofar 7 kali keliling sebagai suatu tindakan profetik bahwa kemenangan sudah dipegang oleh Tuhan, di tangan oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kemenangan ini terjadi, saudara, ini bukan untuk kelompok tertentu. Kemenangan ini adalah untuk bangsa kita, untuk rakyat Indonesia dari seluruh bangsa Indonesia yang ada di diaspora dan seluruh Indonesia, rakyat Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, tidak peduli saudara dari paslon manapun atau dari partai apapun, yuk, ini kemenangan ini adalah kemenangan demokrasi kita bersama, saudara dan saya. Saudara, ya, mari kita satukan hati kita dan dukung pemerintah kita, karena di mana ada kesehatan, di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan ya. Saya mau baca dulu deh Mazmur 133. Ini saudara-saudara ya, maaf ya, wajahnya berantakan, maklum bengkak, udah kurang tidur 3 hari, saudara. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Judulnya saudara, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara, firman ini berkata bahwa berkat Tuhan itu turun mulai dari Gunung Sion, ya, yang turun ke tanah, karena Gunung Sion itu adalah gunung yang paling tinggi di Israel, saudara, sehingga embunnya itu paling tebal. Kalau pagi-pagi embunnya itu menutupi semua tanaman-tanaman yang ada di lembahnya, dan tanah tempat itu, wilayah itu saudara, adalah wilayah yang paling subur di Israel oleh karena banyaknya embun tersebut yang turun dari gunung Hermon. Nah saudara, berkat Tuhan turun itu pertama-tama saudara dari umat Tuhan. Apabila umat Tuhan hidup rukun bersama dan kita lepaskan berkat itu untuk bangsa kita, untuk rakyat kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, saudara, maka apa yang kita lepaskan itu saudara, iya dan amin di surga. Karena firman Tuhan berkata, aku telah memberikan engkau kunci kerajaan surga, untuk melepaskan dan untuk mengikat. Apa yang kita ikat, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan, terlepas di surga. Nah, oleh karena itu saya menghimbau semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli saudara dari golongan mana, partai mana, agama apa, ini yuk kita mari topang kita sesama saudara di dalam saudara di dalam anak-anak Tuhan, dan juga di dalam saudara sesama Indonesia. Kita dukung bangsa kita dukung pemerintah kita yang Tuhan pakai, karena ini adalah perintah Tuhan. Kita disuruh berdoa
untuk pemerintah kita dan mendukung pemerintah kita, karena pemerintah yang Tuhan pilih adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, sekarang saya akan tiup shofar ini 7 kali keliling saudara di kamar saya ini. Anak-anak suami saya, mudah-mudahan mereka tidak terganggu. Ya, satu. Bapak di sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih karena Engkau baik, sungguh baik. Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih, maka Tuhan Yesus, pilihan-Mu Tuhan tidak akan pernah salah. Ketika Engkau sudah bernubuat, Tuhan, perkataan-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, nabi-nabi-Mu Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu Bapa, hamba mau Tuhan Yesus berdoa, memberkati Tuhan, hamba-hamba-Mu, nabi-nabi-Mu, pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, yang sudah berdoa pagi, siang, dan malam, meratapi, menangisi, supaya Tuhan hatimu, matamu tertuju kepada Indonesia, supaya kerajaan Tuhan datang atas Indonesia. Tuhan, mari Bapak Engkau memberikan kesegaran rohani, kekuatan yang baru Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sudah bekerja di dalam kerajaan-Mu, yang sudah menjadi imam-imam bagi Indonesia Tuhan selama menjelang pemilu ini Tuhan, bahkan sudah berdoa bagi Indonesia selama puluhan tahun Tuhan. Bapak, kami terlalu percaya upah kami besar di surga Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus Engkau telah sudah mempersiapkan mahkota-mahkota kesetiaan Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, nabi-nabi-Mu Tuhan, yang berdoa, yang menopang bangsa kami, yang siang dan malam, yang berdoa bagi bangsa-bangsa Tuhan siang dan malam. Bapa, kami berdoa kekuatan yang baru Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu untuk terus kami berdoa, berjaga, menjadi penjaga-penjaga pintu-pintu gerbang bagi bangsa kami Tuhan. Untuk selanjutnya Bapa, di dalam menanti perhitungan ini Tuhan, sampai nanti Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan dilantik menjadi Presiden Indonesia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, rencana-rencana si iblis, rancangan-rancangan si iblis di Indonesia yang ingin Tuhan Yesus mengacaukan Tuhan hasil yang ada, Tuhan, yang ingin merekayasa, Engkau sudah singkirkan, Engkau sudah patahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tiup shofar 7 kali Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang berperang bagi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa, baik yang ada di Indonesia maupun yang diaspora ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, tahun 2024 adalah merupakan tahun ya Bapa, perealisasian pemulihan ya Bapa atas Indonesia ya Bapa. Kami akan memiliki ibu kota yang baru ya Tuhan Yesus. Sesuatu yang baru akan terjadi, sesuatu baru yang dahsyat, yang luar biasa yang dari Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke akan terjadi atas rakyatnya, akan terjadi atas gereja Tuhan, akan terjadi atas seluruh penduduk Indonesia ya Bapa. Dari seluruh pulau-pulau, dari kota ke kota, timur, barat, utara, dan selatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sama retosika Tuhan ya. Tuhan, hamba akan tiup Tuhan Yesus shofar ini Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus meniup shofar ini Tuhan sampai 7 kali, Tuhan, semua tembok-tembok Tuhan Yesus, kefasikan tembok-tembok Tuhan, pemisahan tembok-tembok perpecahan di Indonesia diruntuhkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bangun tembok-tembok kesehatian dalam nama Tuhan Yesus, tembok persaudaraan, tembok kasih, tembok damai, tembok kesejahteraan Tuhan Yesus. Kami bangun tembok
pujian. Tuhan, kota-kota di Indonesia akan menjadi kota pujian Tuhan Yesus. Ada mesbah-mesbah di doa di rumah-rumah Tuhan. Ada mesbah-mesbah kerukunan di tiap-tiap kota, tiap-tiap lingkungan masyarakat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau tiup shofar ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus Presiden kami saat ini ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau memberikan dia hikmat untuk Tuhan Yesus proses pentransisian Tuhan, jabatan di kemudian hari yang akan segera tiba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua paslon-paslon yang ada, semua Tuhan Yesus calon-calon kandidat presiden Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau damai sejahtera-Mu Tuhan Kau curahkan atas mereka, ketenangan yang daripada Tuhan, kedamaian yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada semua para calon-calon kandidat presiden Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami topang Tuhan Bapak Prabowo, Tuhan Engkau pulihkan kakinya ya Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas kakinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami perkatakan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Engkau berikan dia hikmat, kekuatan, keselamatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan dia blueprint dari surga untuk memimpin bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus roh kepahlawanan yang ada pada Daud dan Musa ya Tuhan, dan Daniel dan Yusuf Bapa, Engkau berikan Tuhan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang daripada Tuhan Engkau turunkan atas Bapak Prabowo dan Gibran, sehingga ya Bapak, mereka ini Tuhan bisa berdiri atas bangsa Indonesia untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata dunia. Untuk Tuhan membela bangsa Indonesia, melindungi tanah air Indonesia dari semua Tuhan Yesus penjajah-penjajah Tuhan yang ingin menghancurkan Indonesia saat ini, yang ingin merebut Indonesia saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami topang Bapak Gibran dan keluarganya, Bapak Prabowo dan keluarganya, bungkus tutup mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang daripada Tuhan Kau turunkan atas mereka ya Bapa. Berikan mereka blueprint kesatuan yang daripada Tuhan untuk bekerja sama dengan tim-tim sukses mereka, untuk mereka memilih para menteri-menteri yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus bekerja sama dengan para wakil-wakil rakyat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi atas Indonesia. Tuhan, Engkau sudah berperang dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkau mengalirkannya kemana Engkau mau. Firman-Mu juga berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat pemimpin-pemimpin dan raja-raja dan
Tuhan dudukkan mereka di kursi-kursi kepemimpinan ya Bapa, untuk menjadi wakil-wakil Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kiranya Tuhan, Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo beserta semua para menteri-menteri mereka ya Tuhan Yesus, dan perwakilan rakyat bekerja sama untuk melayani Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu Bapak. Kami berikan Tuhan Yesus dan serahkan kembali Tuhan perhitungan suara sampai terakhir Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjamah KPU, menjamah Tuhan Yesus semua pihak-pihak yang berkepentingan, yang berurusan Tuhan Yesus, yang bertanggung jawab di dalam perhitungan penghasilan ini. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun ya Tuhan Yesus yang bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya akan beristirahat dulu, saya akan tidur supaya saya bisa bekerja lagi esok hari dan melayani keluarga. God bless you. Bye-bye.